Andre Onana beruntung tidak dikeluarkan dari lapangan karena handball pada menit-menit akhir pertandingan. Manchester United merebut kemenangan 3-2 atas Bodo Glimt di Liga Eropa pada Kamis malam. Namun, pertandingan itu jauh dari mudah, dengan Bodo memimpin 2-1 setelah pertahanan yang goyah dari tim tuan rumah. Penampilan yang buruk itu juga membawa keberuntungan bagi kiper Andre Onana. Pada menit ke-76, Onana keluar dari areanya untuk mencoba dan menyapu bola di atas pertahanan setelah Casemiro dengan mudah dikalahkan. Pemain internasional Kamerun itu melakukan tackle pada penyerang Bodo, tetapi terpaksa melakukan tackle lagi dengan Jens-Peter Hauge. Ia tampak merebut bola dengan bersih melalui tackle geser. Tetapi tayangan ulang menunjukkan bahwa ia sebenarnya menggunakan tangannya untuk merebut bola. Semua pemain Bodo mengangkat tangan untuk mengajukan banding atas pelanggaran, tetapi wasit Laurens Visser menepis protes mereka dan United terus bermain, maju ke ujung lapangan yang lain, di mana Garnacho menyanyiakan peluang emas untuk mengubah kedudukan menjadi 4-2. VAR memeriksa insiden tersebut untuk kemungkinan kartu merah terhadap Onana, tetapi meskipun melihat bahwa kiper United menyentuh bola dengan tangannya, ia lolos dari hukuman karena dianggap tidak disengaja. Itu adalah keberuntungan bagi Amorim dan para pemainnya. Kubu Bodo mengungkapkan perasaan kecewa mereka dengan jelas setelah pertandingan. Ruben Amorim memuji dampak kehadiran Rasmus Højlund dalam kemenangan 3-2 Manchester United atas Bodo Glimt pada hari Kamis. Tetapi ia mengakui pemain Denmark itu masih perlu meningkatkan permainannya. Amorim tidak malu memuji Højlund dan memperingatkan pemain berusia 21 tahun itu bahwa masih ada area dalam permainannya yang perlu ditingkatkan, yakni koneksi. Amorim merasa dia harus lebih meningkatkan lagi koneksinya, karena terkadang dia terlalu banyak menyentuh bola saat memegang bola. Amorim memuji Rasmus agresif dalam mencetak gol, ia agresif di kotak penalti. Dan ia adalah pemain yang berkualitas. Højlund kemudian mengatakan kepada MU TV bahwa ia menikmati progres di bawah pelatih kepala United yang baru, yang formasinya dapat menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Sistem baru, seperti di Atalanta, ide-ide baru, dan menurutnya MU telah membuat langkah ke arah yang benar. Højlund telah menunjukkan kreativitasnya dalam perayaan gol sekali lagi. Ia mengacungkan jempol, membalikannya, dan menggerakkan jempolnya di lehernya dengan gerakan menggorok leher. Perayaan emosional itu awalnya mengejutkan para penggemar, tetapi para penonton yang jeli segera mengenalinya sebagai reka ulang adegan dari film Gladiator II. Dalam film tersebut, Kaisar Geta yang diperankan oleh Joseph Quinn membuat gerakan yang sama ketika memutuskan apakah seorang gladiator harus hidup atau mati di Kolosseum. MU kedatangan Everton di Liga Minggu malam besok. Tidak asing dengan pertandingan dengan skor rendah di Liga Primer, bos Everton Sean Dyche tiba di Old Trafford dengan timnya yang ompong. Dalam 3 pertandingan beruntun tanpa gol di Liga Utama, gagal menembus Southampton, West Ham United, dan Brentford bulan ini. The Toffees diberi kesempatan emas untuk mengakhiri kutukan serangan mereka melawan The BS yang harus kehilangan Christian Norgard sebelum peluit babak pertama dibunyikan pada 23 November, tetapi anak buah Dyche gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka dalam hasil imbang tanpa gol kedua berturut-turut. Sekarang tanpa kemenangan dalam 4 pertandingan Liga Utama. Sejak secara kebetulan mengalahkan Ipswich di Portman Road pada pertengahan Oktober, Everton berada di posisi yang hampir berbahaya di posisi ke-15, hanya unggul 2 poin dari zona degradasi, dan 4 poin lebih buruk dari West Ham United di posisi tepat di atasnya. Jika Everton menang imbang 0-0 di Old Trafford, itu akan menandai pertama kalinya dalam sejarah Liga Primer mereka. Dan kedua kalinya dalam sejarah keseluruhan mereka sejak 1982, bahwa mereka bermain imbang tanpa gol,
dalam 3 pertandingan liga berturut-turut. Namun, hasil imbang 0-0 terakhir antara Man United dan Everton terjadi pada pertandingan Piala FA 2009 dan Setan Merah kini berada dalam 5 kemenangan beruntun melawan The Toffees, yang pernah mereka menangi 2 kali pada 2023-2024 dengan skor agregat 5-0. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim tidak membuang waktu untuk menjelaskan seberapa besar kekagumannya terhadap Mason Mount. Pemain berusia 25 tahun itu tampil sebagai starter pertamanya untuk Amorim, membantu The Reds mengalahkan Bodo Glimt 3-2 di Liga Eropa di Old Trafford. Setelah bermain selama 59 menit, mantan pemain Chelsea itu hampir mencetak gol pertamanya di Old Trafford. Bola membentur mistar gawang di babak kedua. Jika tendangannya lebih rendah 1 atau 2 inci, itu akan menjadi gol keduanya untuk United. Setelah mengalami mimpi buruk cedera sejak tiba dari Chelsea pada bulan Juli 2023, Mount bertekad untuk menebus waktu yang hilang. Ia tampil dalam 2 pertandingan pertama Amorim sebagai pelatih. Dan pelatih kepala asal Portugal itu menjelaskan betapa ia ingin agar Mason tetap bugar. Di laga Eropa itu, ia melakukan pekerjaan yang hebat, dan fans melihat dalam beberapa momen dan detail yang membuktikan Mason Mount adalah pemain sepak bola yang hebat. Mount memulai di lini depan melawan Bodo Glimt, beroperasi di salah satu dari 2 posisi nomor 10, mendukung Rasmus Højlund. Ia sangat bersemangat saat tidak menguasai bola, membantu permainan menekan yang ingin diterapkan Amorim. Mantan pemain pinjaman Derby County itu adalah pemain kunci, berkembang pesat di bawah Thomas Tuchel setelah ia menggantikan Frank Lampard. Tuchel segera menerapkan sistem 3-4-3 di Chelsea dan menjadi kekuatan pendorong di balik kebangkitan mereka musim itu, yang menghasilkan kemenangan Liga Champions. Mount sering bermain di lini depan dalam sistem yang disebutkan di atas di Stamford Bridge, dan itu adalah peran yang menurut Tuchel cocok untuknya. Mount bersinar dalam sistem khusus di Chelsea, dan sudah jelas Tuchel akan sangat berharap Mount bangkit, yang akan baik bagi timnas Inggris asuhannya. Ruben Amorim telah mengungkapkan rencana latihannya untuk pertandingan Liga Primer hari Minggu melawan Everton akan sangat terpengaruh oleh perubahan haluan yang ketat dari kemenangan hari Kamis atas Bodo Glimt. Dalam konferensi pers pra-pertandingan sebelum pertandingan United dengan The Toffees, pelatih kepala baru mengakui bahwa sesi latihan penuh dengan seluruh skuad tidak akan mungkin dilakukan karena banyak pemain yang dalam pemulihan setelah pertandingan Liga Eropa. Pemain yang kembali dari cedera, seperti Luke Shaw, akan melakukan latihan fisik di tempat latihan menjelang pertandingan Liga Primer melawan Everton di Old Trafford, tetapi semua latihan Amorim akan bersifat taktis. Namun, itu tidak berarti skuad United yang kemungkinan akan bertanding melawan Everton tidak akan berlatih keras menjelang hari Minggu. Itu karena, sebagai bagian dari rutinitasnya, Amorim suka bermain sepak bola sambil berjalan. Ia menjelaskan skuad membayangkan berada di stadion dalam ruangan. Alih-alih menonton video, skuad melakukannya seperti berjalan dan jogging. Itu cara untuk melakukannya. Juga semua staf. Misalnya, Carlos Fernandes, asisten pelatihnya, ditugaskan bersama para penyerang. Mereka akan menunjukkan momen-momen individual. Setiap orang punya tugas di staf dan mereka mungkin lebih penting daripada Amorim. Perhatian Amorim tampaknya terfokus pada peningkatan respons timnya saat menghadapi lawan yang lebih unggul fisiknya. Perubahan formasi telah menimbulkan kekhawatiran, tetapi yang lebih penting bagi pelatih kepala baru adalah kemauan pemain United untuk terus maju melewati saat-saat sulit. Dari 2 laga, skuad Amorim mengalami 2 transisi. Menurutnya MU perlu meningkatkannya karena itu adalah hal-hal fisik. Berlari, 1 lawan 1, dan MU harus meningkatkannya. Skuad ini tidak diberkati dengan atlet setingkat yang dimilikinya di Sporting,
Tetapi Amorim berusaha untuk menonjolkan apa yang tersedia baginya.